Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan mendengarkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, mohon berkat untuk keluarga dari Ibu Teresia Deor. Juga mohon berkat untuk Suster Carmelin PRR yang merayakan ulang tahunnya kemarin. Dia bekerja sama dengan kami di sini di novisiat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dia, beri dia kesehatan jiwa raga. Dan juga Suster Sylvia Aci Bulu SSPS juga merayakan hari ulang tahunnya hari ini, tanggal 25 Agustus. Kita juga berdoa untuk para novis kami, novis 1 yang menjalankan retret 3 hari, mulai hari ini sampai hari Jumat. Retret dalam rangka penerimaan jubah sebagai anggota baru dalam Serikat Sabda Allah sebagai novis SPD. Semoga retret ini meneguhkan panggilan mereka dan juga mempersiapkan diri untuk masuk sebagai orang biara dalam kongregasi Serikat Sabda Allah. Berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Saya ingat ponakan saya, anak Simplisia, Floresa Hadun. Mohon perlindungan dari Tuhan bagi kedua orang tua. Intensi dari Frater Yosto sebelah kiri saya. Syukur atas hari ulang tahun yang ke-34 dari Lembaga Seminari Menengah Santo Yohanes Paulus II, Labuan Bajo, dan yang kelima dari SMAK Seminari Labuan Bajo. Syukur ulang tahun dari Saudari Maria Elvin Pramesti. Ini intensi dari Sandri ada di sana mengatur kamera. Dan juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal, mari kita persembahkan mereka kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengajari mereka kebahagiaan abadi. Secara khusus, Bapak Makarius Lalut yang hari ini genap 20 tahun. Mama Veronica Gelu, 40 hari kematiannya. Mama Konstantina Kunanifak, 4 tahun. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Yesus mengingatkan kita kembali untuk hidup jujur dan berkata benar. Mari kita memeriksa diri kita, bagaimana kita menjalankan hidup ini. Apakah kita selalu berusaha untuk hidup jujur dan berkata benar kepada sesama, kepada Tuhan, dan juga kepada diri sendiri. Mungkin terkadang kita jatuh dalam dosa. Karena itu mari kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Doa dalam misa ini lupa dibacakan intensi dari Frater Rengga. Untuk yang meninggal dunia, adik Margareta Maturbongs dan adik Juliana Maturbongs. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, bukalah kiranya hati kami, agar dapat memahami benar sabdamu. Bukalah kiranya lisan kami, agar dapat mewartakan misterimu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya, dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, dan terang sekalipun menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Sempurnalah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kubur yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Dari penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup jujur dan berkata benar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada orang yang berkata begini, dunia kita sekarang penuh dengan kepalsuan. Ada beras palsu, beras plastik, ada telur palsu, macam-macam. Kalau kita tidak berhati-hati memakan beras palsu, pasti tubuh kita rusak. Atau memakan telur palsu, tubuh kita juga rusak. Satu waktu, sewaktu saya kuliah, seorang teman, dari jarak jauh dia senyum-senyum dengan saya, tetapi saya tidak tahu siapa dia. Semakin dekat dia datang, dia tetap senyum dengan saya, tetapi saya tidak tahu dia siapa. Mukanya saya kenal, tetapi rambutnya begitu tebal dan hitam. Kemudian dia datang dekat, dia menegur saya. Dia menyebut nama saya, dan pada waktu itu saya mengenal dia, pada teman saya. Sebelumnya kepalanya lain, tapi sekarang dia pakai wig. Waktu dia pakai wig, itu berarti kepalanya ditutup semua dengan rembat rambut yang begitu hitam, segar kelihatannya. Wig, seperti rambut, tetapi bukan asli. Jadi kadang-kadang kepalsuan itu membuat orang lain bingung. Siapa dia? Memang tujuan semuanya itu supaya kita tetap pede. Tetap pede agar kita tampil baik, tampil meyakinkan, dan lain-lain. Pasti semuanya bertujuan baik. Tetapi palsu yang merusakkan orang lain, itu pasti akan mendatangkan bahaya bagi orang lain. Seperti beras palsu, telur palsu. Hari ini, Yesus cukup marah dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia menegur mereka, celakalah kamu, hai munafik. Yesus sesungguhnya tidak membenci mereka, tapi dia mau supaya mereka bertobat. Yesus menjadikan mereka seperti satu perumpamaan.
macam makam kubur. Di luarnya begitu rapih, dicat bagus, tapi di dalamnya kotor, tulang belulang. Pasti banyak barang-barang yang kurang bagus di dalamnya. Jadi Yesus mau mengajar mereka itu. Lebih bagus hidup jujur dan berkata benar. Karena kejujuran dan kebenarannya kita wartakan, kita promosikan, akan mendatangkan damai sejahtera untuk diri kita sendiri dan juga bisa menjadi contoh untuk orang lain. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Semoga teguran Yesus untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga menjadi inspirasi untuk hidup kita. Tuhan pasti selalu menghendaki kita pengikutnya, murid-muridnya, untuk selalu hidup jujur dan berkata benar. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menerima iman kami dalam roti dan anggur ini. Semoga Kau terima pula niat kami, intensi kami, mau mengabdi kepadamu dengan kebenaran, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu. Dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus-Mu, kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, berkatilah mereka yang sangat membutuhkan berkat-Mu. Kami ingat Ibu Tersia Deor dan juga Suster Kamelian PRR, Suster Sylvia Haji Bulu SSPS. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Dan jamahlah mereka-mereka yang sakit, baik karena diserang oleh virus corona maupun karena sakit bawaan. Dan berilah istirahat kekal kepada mereka yang sudah meninggal dunia ya Tuhan. Dan berkatilah keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka pun tetap diteguhkan, dihibur dan dikuatkan. Ingatlah pula saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka kami rayakan pada hari ini, tanggal 25 Agustus. Bruder Thomas Kunakatu Tandatil dari India, Pater Anton Baker dari Belanda, Pater Bernardo Bayer dari Argentina, Bruder Otto Schreiber dari Sentral Eropa, SSPS Suster Filomena, Suster Vera Letizia, Suster Assumpta, Suster Leofina, Suster Lucia, Suster Agnesa, Suster Imeldis, Suster Benedikta. Dan juga kami ingat Bapak Makarius Lalut, Mama Veronica Gelu, Mama Konstantina Kuna Nifak, adik Margareta Maturbongs, adik Juliana Maturbongs. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya,
bersama para rasul dan semua orang kudus. Kami ingat Arnold Jansen, Yosef Raymond Demetz, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan rasulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga hati kami selalu terbuka terhadap warta gembira-Mu, agar dapat berusaha membuktikannya di dalam hidup kami dengan segala kejujuran. Tuhan, pada kesempatan ini saya ingat seorang teman yang hari Senin mengadakan pemeriksaan di rumah sakit berhadapan dengan dokter, dan hari Rabu ini hasilnya akan dijelaskan kepadanya. Dan dalam waktu di antara hari Senin sampai hari Rabu, pasti dia selalu mengalami kecemasan, menanti hasil yang akan disampaikan oleh dokter sesudah dianalisa penyakitnya. Tuhan, pasti yang sakit dan orang-orang yang selalu membantu dan mendoakan dia selalu ada bersama dia yang sakit, dan selalu mengharapkan semoga hasil pemeriksaan itu baik adanya, sehingga yang sakit juga merasa tenang dan bisa kembali melanjutkan tugas hariannya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, dia selalu percaya kepadamu dan mengharapkan mujizat daripadamu. Bantulah dia ya Tuhan, berilah dia kekuatan dan kesembuhan. Juga kepada mereka-mereka yang juga sakit karena COVID atau sakit bawaan, jamahlah mereka semua ya Tuhan, berilah mereka kekuatan dan hiburan. Dan bagi yang mereka rayakan ulang tahun pada hari ini dan kemarin, berkatilah mereka semua. Semoga mereka selalu penuh semangat memwartakan sabda-Mu sesuai dengan profesi mereka sebagai orang biara, khususnya Suster Karmelian dan juga Suster kami SSPS. Bantulah mereka semua ya Tuhan. Dan semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Amin.